Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Hari Jadi Desa Salabu. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kita semua. Masyarakat Desa Salabu. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kita semua, masyarakat Desa Salabu, khususnya bagi pemerintah Desa Salabu. Tanggal 418 yang lalu, tepatnya tanggal 11 Oktober 1607, dikenal sebagai hari ketika air desa sebagai lautan abu atau bisa disebut dengan istilah sak lebu yang bermetamorfosis jadi Salabu dan mulai hidup kembali saat abu masa lalu menunjukkan kehidupan baru di bawah era pemerintahan pada yang berawati. Yang kemarin hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, kita bersama-sama berdoa pertemukan dalam satu nafas yang sama, nafas kebersamaan dan berkekuatan menjaga warisan serta watak yang berbudi luhur yang tak pernah padam. Desa adalah akar dari kemajuan bangsa. Pusaka-pusaka peninggalan leluhur sebagai simbol perjuangan meraih kejayaan dalam sejarah hidupnya. Sementara satu gunungan 17 tumpeng merupakan simbol spiritual yang dalam bahasa Jawa angka 1 berarti nyawiji, sementara angka 7 berarti pitu. Maksudnya adalah nyawiji alat pertolongan Gusti yang artinya desa ini sebagai lautan abu yang bermetamorfosis menjadi Salabu dan berlaku kembali saat abu masa lalu menemukan kehidupan baru di bawah era pemerintahan dalam Pahlawan yang kemarin hari Jumat kita bersama berdoa dan bersiaran secara gerbang kantor Desa Salabu. Dan inilah wajah-wajah yang ceria dari Bapak Kades beserta Ibu didampingi yang alhamdulillah ikut serta memperingati hari jadi Desa Salabu yang ke-418, dipandu satu buah batu dari Bapak Anak Gunung Padang dan diikuti oleh anggota BPD dan gunungan ketupat dari Desa Salabu. di Desa Salabu yang ke-418 atas dukungan semua pihak, atas kerja keras Di belakang mewujudkan Desa Salabu. Semoga selamat di Salabu yang ke-418 ini ada dukungan dari masing-masing kaduk dan diikuti serta oleh ibu-ibu perangkat desa, ibu-ibu PKK, dan kelompok tani dari Desa Salabu yang tercinta. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah sampailah tiba di kantor pemerintahan Desa Salabu, Kecamatan Kabupaten Cilacap.
Semoga lancar dan amanah. Amin. Dan di belakang tokoh-tokoh masyarakat ada Bapak RT RW dan para kiai sesepuh kita Selebu yaitu Sabah Toyo yang gagah sekali topi dan baju putih ikut serta memeriahkan Tri Jadi 118. Demikian laporan dari kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wabil khusus Kampung Kunci Musik Hormat Roket Bapak Camat Kepala Desa seluruh yang hadir di sini yang kami hormati. Punten biasa disebutkan satu persatu. Laku dipayun. Ayo orang serangan manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Anu mana orang sadaya masih mangkira-kira masihan kenikmatan nikmat iman Islam panjang umur, nikmat sehat walafiat sehingga dina pagi hari ini bisa berkumpul berwajah di pendopo pada desa dalam rangka memperingati hari jadinya Desa Salebu yang ke 418. Alhamdulillah.
Buruk. Dari desa Sorgo kita ketahui bahwa di utara terima kasih kepada Bapak Garis Bapak Tengah Magelang Bapak Aceh Bismillah.
Nami Budayo, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Agus Fauzi selaku Kepala Desa. Desa Salebu bagi kita semua, khususnya dalam mempersatukan dua budaya besar, yaitu Sunda dan Jawa. Cek. Yaitu yang pertama, untuk kita mengingat sejarah Desa Salebu, saya tidak lupa bahwa Salebu adalah desa yang kecil, tapi kita harus bisa menjadi desa yang besar. Yang kedua, saya sangat bangga karena dengan adanya Hari Jadi Desa mengingatkan kita bahwa kita ternyata adalah ada dua suku di sini, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Yang alhamdulillah kalau di Salebu itu anak kecil pun atau bisa sini bicara bahasa Jawa, sana bicara bahasa Sunda, tapi nyambung. Insya Allah itu untuk mengingatkan kita sehingga kita nanti bisa menjadikan semacam kebanggaan bahwa Salebu ada semacam keunikan, yaitu bahasa Jawa dan Sunda tapi bisa bersatu dan bisa untuk berkomunikasi satu sama yang lain. Satu persatu ya? Iya, satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu warga Desa Salebu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa di Desa Salebu. Sebelum sampai ke apa makna dari Hari Jadi ke-418, saya ingin meluruskan satu hal lebih dulu, bahwa saya bukan kasih promosi. Jadi Pak Camat, 2 kali saya mengalami kekeliruan di Salebu. Yang pertama dibuat oleh Pak Kades ketika saya hadir pertama kali di Sidekah Kupat di Dusun Pagelaran. Nama Ida Farida berubah menjadi Ida Rosyida. Itu adalah Pak Kades yang kasih nama. Jadi saya sudah bilang Pak Kades buatkan saya. Sesuai dengan pertanyaan dari moderator tadi ya, bagaimana makna dari peringatan Hari Jadi ini. Saya jadi ingat saya datang ke sini tahun 97. Saya jadi guru di SMP 2 Majinan. Murid saya Jawa, Sunda. Jadi kalau anak-anak saya sedang ngomong Sunda, saya dengarkan karena saya tidak tahu artinya. Tetapi yang namanya orang adalah guru kita. Saya belajar dari anak-anak saya, sehingga saya sekarang sudah bisa bahasa Sunda. Tidak seperti dulu abdi mahentennya artinya budaya Jawa dan Sunda yang sudah ada di masyarakat kita sejak saya zaman ngajar sampai sekarang, ada kebudayaan Jawa dan Sunda. Ternyata itu menjadi sebuah keharusan yang ada di masyarakat dan tidak terbantahkan, dan itu memperkuat persatuan bangsa. Betul Bapak Ibu? Maka kita harus bisa meniru budaya itu, baik Jawa maupun Sunda. Saya di Dinas PDANKA mengurusi kebudayaan dari Dayak sampai Nusa Wungu. Ya, ternyata banyak saudara yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan, sehingga itu pun masuk kepada, kalau bicara peran permasalahan pemerintah daerah, masuk ke RPJMD ini Pak Bu. Ya. Jadi ke depan untuk budaya akan lebih diunggulkan, ditampilkan lagi. Di tahun 2026 rencana kami dari pemerintah daerah di bidang kebudayaan akan mengadakan festival seni budaya setiap bulan. Insya Allah kekayaan budaya Desa Salebu itu selain budaya asli Jawanya,
budaya asli Sundanya, ada budaya campurannya lagi nanti akan bertambah itu seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Ini kalau untuk ucapan Desa Salbu, semoga Desa Salbu ke depan bisa lebih baik lagi, bisa menjadi penjelasan kepada generasi muda yang berikutnya. Sekian. Langsung saja saya bahas itu materinya tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir ini ya. Jadi Desa Salebu itu yang namanya sebuah wilayah itu tidak pernah berdiri di atas sebuah ruang kosong. Artinya tadi kalau Pak BPD bilang misalnya di Serang sudah sekian ratus tahun, mereka pun sama tidak berdiri di atas ruang kosong. Artinya ada sejarah sebelumnya, sebelum kabupaten itu berdiri. Sama, Salebu pun sama. Jadi sebelum Desa Salebu berdiri dulunya malah ada yang lebih lebih megah lagi sebenarnya Pak. Yaitu ada sebuah kadipaten atau istana pusat pemerintahan dari kadipaten yang tadi disebut yaitu Kadipaten Candi Kuning. Nah itu seperti itu sebenarnya. Jadi kita tetapi karena kita adalah ulang tahun Desa Salebu ya bukan ulang tahun Candi Kuningnya, makanya kita mengambil dari sejak kapan Desa Salebu ini kembali didirikan sehingga menjadi nama Desa Salebu. Jadi sekitar berdasarkan pada tahun 1595 itu terjadi perang antara Kerajaan Mataram Panembahan Senopati yang akan menyerang ke arah Cirebon gitu. Waktu itu dan daya luhur waktu itu Candi Kuning waktu itu merupakan jalan itu ya. Jalan dan pro kepada Cirebon dan mungkin kita memang harus mempelajari sistem perang klasik ya. Perang klasik itu artinya ya perang itu seperti itu gitu. Jadi itu karena ini adalah sekutu dari Cirebon mau tidak mau harus dikalahkan, harus ditaklukkan gitu karena berdasarkan pada pengalaman perang sebelumnya yaitu perang pada era Ki Ageng Ciluhur di mana pada waktu itu pasukan Demak itu bisa dikalahkan oleh Pajajaran dan Daya Luhur dengan cara digunting Pak. Mungkin kalau Pak militer itu paham gitu. Jadi waktu itu Ki Ageng Ciluhur itu jadi umpannya sehingga pasukan Demak itu masuk kemudian Siliwangi memotong arah belakangnya. Nah itu Mataram pun sama. Jangan sampai itu terjadi lagi ketika pasukan Mataram menyerang Cirebon. Nanti ketika pulang udah dicegat sama itu seperti itu sebenarnya. Itu strategi militer pada era klasik itu seperti itu. Jadi dimusnahkan. Nah, tetapi kurang lebih pada tahun 1607 itu karena Panembahan Senopatinya sudah meninggal, ada suatu kebijakan baru dari pemerintah baru yaitu dalam Nyakrawati atau Mas Jolang gitu ya. Itu mengizinkan atau bahkan mungkin orang sini yang memohon bisa juga gitu memohon bahwa ini agar kampung ini didirikan kembali karena mungkin ini adalah suatu kampung yang strategis atau seperti apa secara itu sehingga diizinkan kembali. Nah dari situlah kita menghitung sejak kapan desa ini dibangun kembali artinya dihidupkan kembali menjadi sebuah suburan pada dasarnya. Kita seperti ada gunung berapi yang menurut itu jangan kecil hati, itu adalah bagian refleksi alam gitu ya. Refleksi putaran alam di mana cuman kalau karena peristiwanya itu adalah berbasis perang ya itu adalah putaran kehidupan manusia sama nanti. Daya Luhur pun pernah dibakar itu, kota Daya Luhur pun pernah dibakar itu pada tahun 1794. Ya itulah nanti yang pindah ke Majenang itu asal usulnya juga sama dari kisah pembakaran sebenarnya. Dan kisah itu adalah kisah perang, kisah kehidupan manusia. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, justru pada dasar itulah yang menjadikan kita bangkit Desa Salebu itu menjadi sebuah desa yang besar. Jadi intinya seperti itu dasar kita mengenang sejarah asal usul hari lahirnya Desa Salebu berdasarkan kisah pada era abad ke-16 sama abad ke-17 sekitar itu. Itu jawabannya seperti itu. Baik. Sekarang itu malah maaf sebelum saya ngomong itu saya suka dengan salah satu aksesoris yang ada di desa dalam acara ini yaitu aksesoris di belakang ini saya sangat suka sekali. Dari semua aksesoris yang ada saya suka ini. Nah itu adalah suatu simbol yang real gitu ya intinya. Malah hanya Pak Kades sebelum saya menjawab ya, nanti kalau ada ruatan misalnya di sini, itu belum bisa dalangnya 2 itu. Itu pernah ditampilkan loh di tingkat nasional itu dalang dalang Asep Sunandar sama dalang yang itu yang udah meninggal itu yang ada di iklan itu. Mantap itu boleh. Kalau bisa ruatannya nanti dua dalang, 1 cerita nggak apa-apa gitu. Itu bagus itu. Jadi bisa menjadi suatu hal variasi yang khas gitu jadi kita ruatannya. Jadi begini. Asal usulnya tentang kedatangan orang dari suku Jawa gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pada dasarnya basis dari budaya asli sini adalah orang Sunda. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi seiring dengan berjalannya zaman, yang tercatat dalam buku sejarah itu adalah sekitar pada era penyerbuan Sultan Agung ke Batavia
itu pada faktanya kan Sultan Agung itu kalah gitu ya. Sultan Agung itu kalah. Kemudian semua prajurit yang sudah menyerang Batavia itu tidak berani pulang ke Mataram. Jadi mereka itu ya maaf pada era itu ya dihukum mati kalau sama Sultan Agung itu, kalau kita gagal dalam satu misi gitu ya, itu akan dihukum mati. Dan itu jumlahnya sekitar 600 orang pada tahun 1628 apa sekitar itulah itu. Dan mereka itu menyebar di seluruh apa? Ya di seluruh perjalanan itu dari mulai apa, dari Kuningan ini ya, karena alurnya ke sini yang kita suka itu alur ke pegunungan, mereka tidak berani pulang ke Mataram dan sehingga tinggallah di tempat-tempat ya perjalanan itu. Jadi tapi waktu itu belum rawa-rawa itu belum dibuka pada waktu itu. Nah pada waktu itu mereka bercampur karena kan laki-laki biasanya bercampurlah dengan penduduk setempat pada waktu itu. Jadi kalau ada kisah dia di tahun 1628 itulah asal usul secara signifikan tapi ya. Jadi bukan dari proses penaklukan sebenarnya. Kemudian yang paling baru dalam sejarah itu adalah pada tahun setelah didirikannya Kabupaten Cilacap pasca perang Jawa. Perang Jawa itu perang Diponegoro itu. Jadi ada suatu kebijakan dari pemerintah lokal di Yogyakarta yang mantan pendukung Pangeran Diponegoro itu sebenarnya hidupnya susah lah di sana itu. Artinya ada suatu tekanan politik, misalnya ya tidak boleh menjadi lurah, ya tidak boleh jadi lurah lagi gitu. Itu karena mereka pendukung. Akhirnya mereka itu pergi ke daerah sini. Ke daerah sini. Kemudian yang berikutnya setelah berdirinya Kabupaten Cilacap, yaitu ada suatu program pengembangan pemerintah era kolonial waktu itu yang menginginkan agar rawa-rawa ini dibuka. Rawa Gebang Kuning, rawa yang di Siderja, itu rawa Keling, rawa itu dibuka. Sehingga ada suatu migrasi dari daerah Bagelan sama daerah Mataram itu datang ke sini ke wilayah sekitar Majenang, ke sekitar Siderja. Dan itu dan mereka tradisinya adalah bersawah. Kenapa yang membuka sawah-sawah ini mungkin saya tidak tahu. Setahu saya banyaknya dari etnis Jawa, setahu saya yang sawahnya rata-rata itu di sawah yang ampas kalau orang bilang itu. Kan maaf ya, kalau tradisi orang Daya Luhur asli itu sama rawa-rawa itu takut. Itu mereka itu tidak mau bisa bersawah di rawa-rawa dikarenakan apa? Yaitu karena kebayaan mitologi mereka gitu ya. Rawa-rawa itu tempatnya para siluman itu. Kalau dalam mitologi kita, gitu, dalam mitologi orang Daya Luhur itu seperti itu. Sehingga konon pada laporan pemerintah tahun 1878 itu sehingga penduduk di sini itu sudah bisa menghasilkan sampai 3.000 pikul padi katanya itu. 3.000 pikul padi itu satu pikul itu berapa ya? 50 kilo atau berapa? Dengan adanya pembukaan wilayah sekitar sini untuk dijadikan pesawahannya. Salah satunya di Salebu, mungkin ada juga yang di sebelah sana itu sama di sejarah itu. Karena kita Salebu ini adalah bagian dari sejarah yang besar sebenarnya gitu, bagian dari sejarah yang besar. Sehingga mungkin pada era itulah Sang Dwi Coba
Bukan mengatakan karena budaya ini belum mau PTP nggak usah dilaksanakan, jangan begitu, ingat-ingat ya. Itu yang namanya itu hanyalah bagian dari perlindungan. Sama kalau ada area-area cagar budaya pun, saya tahu misalnya yang di Limbangan itu banyak sekali situs-situs itu Limbangan Luhur ya. Itu walaupun belum diplang, yang penting masyarakat menjaga itu. Yang penting masyarakat menjaga, kalau ada ritual di sana tetap dilaksanakan, misalnya di keramatnya disapu atau seperti apa dilaksanakan. Jangan keotentikan sebuah desa, keasliannya. Nah, diantaranya adalah keasliannya adalah sejarah, budaya, warisan leluhur. Nah, ini menjadi PR dari 24 indikator sebuah desa menjadi desa wisata. Salah satunya adalah pelestarian dan konservasi lingkungan. Lingkungan ini adalah lingkungan budaya, lingkungan alam. Ini sudah dilakukan oleh Salebu dan harapannya membentuk lope-lope begini ya. Membentuk lope-lope begini. Oke? Semuanya ibu-ibu yang di sana boleh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Desa wisata Salebu, desaku harapanku, desaku mandiri, desaku sejahtera. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, Mas Ceceng itu yang notabene bukan penduduk Salebu ya, tapi perjuangannya buat Salebu sungguh luar biasa. Saya yakin Mas Ceceng itu ikhlas. Mas Ceceng memberikan buku sudah dalam bentuk cetakan. Sekali lagi, mungkin yang namanya puas manusia itu gak ada puasnya. Minta tambahan Mas Ceceng, yang dalam bentuk PDF nanti ditunggu. Iya, betul ya. Yang dalam bentuk PDF nanti ditunggu. Terima kasih. حمدا عظيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتقضي لنا من جميع الحاجات وخصوصا hajatnya orang-orang yang berkumpul di sini. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim dinana wa sallim baldatana wa sallim jam'iyatana wa sallim azwajina wa sallim auladina wa sallim qabla al-mautina wa jihadatan minal mautina wa maghfiratan badal mautina. Allahumma amin bi syakaratil maut wa najata minan nar wa fa'inal hisab. Allahumma zid arzaqana rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma zid arzaqana rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma zid arzaqana rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma zid bil ilmina ilman nafi'an. Allahumma ij'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ibadika shalihin. Min ahli al-'ilmi min ahli al-ghani wa la taj'alna wa auladana min ahli dawir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ladzina lil muttaqina imama. Allahumma ja'al balatan thayyiban wa rabbun ghafur. Balatan thayyiban wa rabbun ghafur. Balatan thayyiban wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya secara pribadi ataupun lembaga desa wisata sekaligus yang mendapatkan amanah penyelenggaraan Hari Jadi Desa Salebu ke-418 tahun 2025, tentu banyak kesalahan kekurangan, masukan kritikan saya harapkan terus bisa mengalir kepada saya. Salam sejahtera, rahayu untuk semua warga Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Tanggal 11 Oktober 1607 dikenang sebagai hari ketika tanah Salebu mulai hidup kembali.
saat abu masa lalu menumbuhkan kehidupan baru di bawah era pemerintahan dalam Nyakrawati sebagai pengganti dari Panembahan Senopati. Sejak saat itu kehidupan di kaki Gunung Cendana di tepi rawa Gebang Kuning kembali tumbuh dengan memelihara hubungan antara sesama manusia, tanah, dan air. Kini pada 11 Oktober 2025 masyarakat Selebu memperingati hari jadinya yang ke-418. Dengan semangat ngajaga warisan ngarangkepkeun persatuan Sunda dan Jawa. Karena di tanah ini dua kebudayaan besar berpelukan dalam satu napas yang sama, napas kebersamaan dan berkekuatan menjaga warisan serta watak yang berbudi luhur yang tidak akan pernah padam. Semoga semangat yang memiliki daya luhur ini senantiasa menyinari langkah masyarakat Selebu, Majenang, terus menjaga warisan leluhur, merawat harmoni alam, dan memperkuat persatuan suku Sunda dan Jawa sebagai jati diri yang luhur dan abadi. Saya atas nama komunitas pemerhati budaya dan sejarah daya luhur, kami mengucapkan selamat memperingati hari jadi Desa Selebu ke-418. Sekian, terima kasih.